Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami, semoga teman-teman sehat semuanya. Bab 3. Hari ini adalah hari pertama santri baru masuk pesantren, tentu ada Apyar juga di sana. Apyan, Zara dan Arsaka berada di depan 300 santri baru yang tengah berkumpul di aula. Apyan sebagai pewaris pesantren Darussalam memberikan sambutan selamat datang kepada seluruh santri baru, bersama Arsaka juga di sana. Apyar juga seorang santri baru. Ia duduk di tengah banyaknya santri baru yang tak mengenalinya. Jujur saja Apyar sangat bosan mendengar seorang anggota dewan pesantren yang terus berbicara di depan sana. Baik, langsung saja kita sambut, Gus Apyan Khairi Antaraska. Beliau adalah pemilik pesantren Darussalam. Semua santri baru bertepuk tangan, sedangkan Apyar justru memejamkan mata dengan tangan menyangga kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Apyan Khairi Antaraska, cucu dari pemilik pesantren Darussalam. Kini pesantren telah diwariskan kepada saya yang bertanggung jawab atas pesantren ini. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan putra sulung saya. Apyan meminta Arsaka untuk berdiri di sebelahnya. Pria itu adalah Arsaka Nizama Antaraska, putra sulung saya yang akan menjadi pemimpin pesantren mulai tahun ini. Arsaka yang akan mengelola pesantren dan memantau pesantren. Baik Arsaka, Zara bahkan Apyar terkejut mendengarnya. Apyar kembali membuka mata dan memperhatikan ayah dan kakaknya di depan sana. Aba, bisik Arsaka. Apyan tersenyum, ia menepuk bahu Arsaka. Kalian bisa memanggilnya Gus Arsa, saya serahkan alih pesantren kepada Arsaka. Hei bangun, seorang gadis mengerjapkan mata ketika merasakan tubuhnya diguncang oleh seseorang. Ia meringis pelan karena merasakan sebuah benda memukul pelan kakinya. Bangun kamu, apaan sih, lu siapa? Dengus gadis itu. Kamu pasti santri baru, kenapa kamu berada di sini? Semua santri baru sedang berkumpul di aula, bisa-bisanya kamu tidur di kelas kosong. Berisik deh, gumam gadis itu. Hei, Gus Apyan sedang berada di aula, sedang menyambut seluruh santri baru. Apyan, siapa Apyan? Tanya gadis itu. Kamu gak kenal Gus Apyan? Tanya perempuan itu terkejut, memangnya harus banget kenal. Mbak Mita, ada apa ini? Keduanya menoleh melihat kedatangan seorang pria. Ustadz Faruk, ada apa Mbak Mita? Mita beralih menatap gadis itu. Perempuan ini santri baru, tapi dia tidak mengikuti kegiatan di aula. Justru dia tertidur di sini. Ustadz Faruk beralih menatap gadis itu. Siapa namamu? Nara, nama lengkap. Zanara Anindya. Balas gadis itu males. Ayo Ustadz, kita bawa perempuan ini ke aula, biar dipermalukan sekalian. Bisa-bisanya dia gak kenal Gus Apyan. Tunggu Mbak Mita. Gak perlu melapor ke Gus Apyan, biar saya bawa gadis ini ke Ustazah Hilya. Ayo ikut saya menemui Ustazah Hilya. Ustazah Hilya memperhatikan Zanara yang tengah membersihkan bilik demi bilik dan kamar mandi asrama putri. Totalnya terdapat 10 bilik, tetapi satu pun Zanara belum menyelesaikannya. Astagfirullah, jangan banyak-banyak sabunnya, kamu ingin membuat santri lain terpeleset. Kan biar bersih, tidak seperti itu caranya Zanara. Kamu kalau terlalu memakai banyak sabun, tidak akan cukup sebotol untuk 10 bilik. Gue beli sekardus, ucap Zanara. Ustazah Hilya menggeleng kecil. Kamu lanjutkan membersihkannya, sehabis ini ke taman, potong rumput yang mulai memanjang, saya tinggal sebentar ya. Zanara melongo mendengarnya, ia memperhatikan Ustazah Hilya yang sudah berlalu, sikat yang tengah ia pegang ia banting begitu saja karena terlalu kesal, dia pikir gue babu. Tetapi Zanara tetap melanjutkan membersihkan bilik kamar mandi. Ia tak bisa melakukan apa-apa selain menuruti perkataan Ustazah Hilya. Setelah berjam-jam membersihkan kamar mandi, Zanara hendak berlalu menuju kamar, tetapi Mita menahan Zanara. Mau kemana kamu? Ke kamarlah, tugasmu belum selesai. Ayo ke taman. Mita menarik tangan Zanara menuju taman. Potong rumput-rumput yang mulai panjang, ucap Mita seraya menunjuk rumput taman. Seharian membersihkan kamar mandi dan memotong rumput taman membuat Zanara merasa sangat lelah. Ia kembali ke kamar dengan wajah yang sudah kusut. Saat Zanara membuka pintu, 3 orang gadis yang berada di dalam kamar menoleh. Kamu siapa? Tanya salah satu gadis itu. Zanara, jawab Zanara singkat. 3 gadis itu sudah mengetahui Zanara, karena saat pembagian kamar, nama mereka disebutkan, termasuk Zanara. Hai, aku Cia, ini Fani dan Sela. Kami bertiga teman sekamarmu, pasti kamu Zanara kan? Ucap salah satu gadis dengan ramahnya, tetapi Zanara tak memperdulikan 3 gadis itu.
Ia berjalan menuju kasurnya dan langsung merebahkan tubuhnya dengan santai. Tiga gadis itu tampak terkejut dengan sikap Zanara. Baiklah, Zanara yang memulai seperti ini, maka mereka bertiga akan melakukan hal yang sama, yaitu tidak memperdulikan Zanara. Pada saat sudah ketiduran, tiba-tiba, banjir-banjir, pekik Zanara yang melompat dari kasurnya. Banjir-banjir, jam berapa sekarang? Zanara diam, ia mengerjapkan matanya melihat seseorang yang berada di hadapannya. Lu lagi, maksud lu apa siram gue? Maksud kamu apa enak-enak tidur di sini? Kamu ngak ikut salat subuh berjamaah. Sahut perempuan itu, sekarang kamu ikut saya, kamu akan mendapat taksir. Tangan Zanara ditarik oleh perempuan itu menuju lapangan utama. Kamu tunggu di sini. Zanara hanya diam berdiri di pinggir lapangan, sedangkan perempuan itu berlalu entah kemana. Tak lama ia datang membawa kalung papan yang bertulis, saya tidak salat berjamaah. Kamu pakai ini? Perempuan itu memakaikan papan bertuliskan itu pada Zanara dan mengikat tangan Zanara di tiang bendera. Apa-apaan nih? Gak usah bawel, kamu diam di sini sampai waktu salat Jumat selesai. Mata Zanara melotot tak percaya. Sekarang masih jam 8 pagi dan menunggu selesai salat Jumat, yang artinya pukul 1 siang. Tetapi Zanara tak bisa melakukan apapun selain mengikuti perintah perempuan tersebut. Ia berdiri di depan tiang bendera lapangan dengan memakai papan bertuliskan, saya tidak salat berjamaah. Zizi, kamu tolong sepulang kuliah ke pesantren ya. Uma bikinin kue coklat kesukaan Saka dan puding coklat kesukaan Apyar. Ziana menatap dua kotak makan tersebut. Buat Zizi mana Uma? Zara tersenyum, ia mengambil sesuatu di dalam lemari es krim coklat punya Zizi. Kamu habisin dulu, habis itu berangkat kuliah, mau Abah antar gak? Tanya seorang pria menghampiri istri dan anaknya. Ngak usah bah, Zizi bawa mobil sendiri aja, lagi pula hari ini kan Uma libur kerja, Abah juga libur, lebih baik kalian menghabiskan waktu berdua aja sebelum adek Arik pulang sekolah. Apyan terkekeh mendengarnya, ya sudah sana kamu berangkat kuliah nanti telat, jangan ngebut bawa mobilnya, saat sudah jam makan siang langsung makan, jangan sampai telat, salatnya tepat waktu ya. Ucap Apyan pada putri semata wayangnya yang tengah memakan es krim. Ziana hanya mengangguk saja, ia menghabiskan es krim tersebut sebelum pergi berangkat kuliah. Karena hari ini jadwal Ziana pukul 9 pagi, dan nanti akan selesai pukul 11 siang, setelah Ziana berpamitan dengan Apyan dan Zara, gadis itu berlalu pergi, tersisa Apyan dan Zara di rumah, keduanya saling bertatapan, lalu Apyan tersenyum kecil, apa? Kenapa senyum-senyum? Tanya Zara, Jumat Mubarak sayang. Zara mengerti, ia beranjak meninggalkan Apyan, membuat Apyan segera berlari kecil mengejar Zara, kembali ke pesantren. Woi, gue haus, Ziana menghentikan langkahnya, suara siapa di siang bolong seperti ini? Setahunya setiap hari Jumat, laki-laki akan salat Jumat di Masjid Darussalam, sedangkan perempuan akan keputrian di aula, menunggu masjid selesai digunakan salat Jumat. Tolong, gue bisa mati nih, Ziana mendekati suara itu. Di lorong pesantren yang sepi ini, suara tersebut terdengar dari arah lapangan. Ketika Ziana tiba di tepi lapangan, ia terkejut melihat adanya seorang perempuan yang tangannya diikat di tiang bendera. Astagfirullah, Ziana berlari ke arah gadis itu. Ia membuka ikatan tali di tangan gadis itu dan memapahnya ke tepi lapangan. Gue masih hidup, lirih gadis itu, ya Allah, kok bisa kamu diikat di sana? Siapa yang ikat kamu? Ziana memperhatikan wajah pucat gadis itu. Haus? Minum dulu minum. Ziana mengambil tumbler dalam tote bagnya. Memberikan gadis itu air mineral yang selalu ia bawa dalam tumbler. Gadis itu meminum air yang dibawa Ziana sampai habis, lalu berbaring di lantai koridor. Masa bodoh lantainya kotor, toh tubuhnya sudah dipenuhi oleh keringat karena kepanasan. Ya ampun, nama kamu siapa? Tanya Ziana tak tega. Ia membaca papan yang dikalungkan gadis itu, rupanya tak ikut salat berjamaah. Nama gue Zanara, gumamnya. Ziana memberi sapu tangan pada Zanara. Siapa yang taksir kamu sampai kamu diikat seperti itu? Gue lupa namanya siapa. Zanara kembali duduk, ia menghela nafas panjang. Gila ya tuh orang, dia berniat bikin gue mati. Gue dijemur hampir 5 jam. Kamu gak ikut salat subuh ya? Gak ada yang bangunin gue. Gue baru tahu kalau hukuman gak ikut salat berjamaah seperti ini. Ziana menggeleng, enggak kok, setauku gak ada hukuman dijemur dengan tangan diikat seperti itu. Zanara mengernyit, berarti si Amit itu ambil hukuman sepihak dong. Wah, anjir tuh orang.
Ning Ziana. Ziana menoleh ke sumber suara, ia mengangguk pada seseorang yang memanggilnya lalu beralih menatap Zanara. Zanara, kamu belum salat subuh, lebih baik kamu salat dulu. Kamu bisa ke kamar untuk salat subuh sekalian zuhur, aku harus buru-buru. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahut Zanara, ini sapu tangan lu gimana? Woi pekik Zanara pada Ziana yang sudah menjauh, siapa tadi namanya? Ningsih, gumam Zanara. Sampai jumpa di bab selanjutnya.